Pia Kawang. Silakan masuk. Pak Wang, ini laporan keuangan untuk semester tolong Bapak periksa. Apa? Wang Ming menggadaikan aset dan meminjam uang di mana-mana. Saya akan Aduh, mengejarnya. apalagi kalau bikin masalah, arus kas perusahaan tidak kuat menahan, akan bangkrut. Kenapa buru-buru? Setelah ini, kita masih punya banyak waktu. Pelan-pelan saja. Jadi maksudmu? Sayang, aku dengar jual aset perusahaan, cari dana. Apakah aliran dana bermasalah? Jangan khawatir, ada proyek besar. Akan sangat sibuk beberapa hari ini. Kamu istirahat lebih awal malam ini. Proyek besar. Proyek besar apa sampai harus gadai semua aset perusahaan? Bangkrut. Masih ngeyel juga. Hidayah. Mulai sekarang, nggak perlu lagi diam-diam begini. Menyebalkan. Jadi selanjutnya, kita harus memikirkan bagaimana menguras nilainya yang terakhir. Nakal sekali. Semua ISI hari saya. Terbongkar olehnya. Tapi, sekarang, kamu harus pikirkan cara memanfaatkan saya sepenuhnya. Pia Kawang. Aset perusahaan sudah diurus. Dana pinjaman dari perusahaan mitra. Sekitar 30 miliar telah diterima. Pekerjaan bagus, bonus akhir bulan ganda. Pak Wang, sekarang kondisi bisnis perusahaan baik. Anda ingin mencairkan dana, apakah kita mengalami krisis kebangkrutan? Kebangkrutan. Tidak. Kali ini kita akan melakukan sesuatu yang besar. Berita masa depan minggu ini. Berita seminggu ke depan, Dewan Pemerintah Daxia menetapkan Xishan di Hangzhou sebagai zona ekonomi khusus kelima Daxia. Informasi lebih lanjut akan diumumkan dalam 2 hari. Sistem. Anda dapatkan yang besar. Menunggu setelah proyek besar selesai. Aku akan jadi orang terkaya di Hangzhou. Hubungi Yunwei Investasi. Aku ingin berbicara proyek besar dengan bosnya. Baik. Yunwei. Kenapa namamu sama persis dengan grup Yunwei, dan margamu juga Han? Jangan-jangan kamu adalah Han dari grup Yunwei? Ternyata aku ketahuan. Jangan bercanda lagi. Tolong atur pertemuan dengan Han dari grup Yunfei. 3 tahun kerjasama, belum bertemu. Saya yang kurang sopan. Kaget saya. Baiklah, saya akan langsung. Baik, saya ada urusan pribadi. Urusan perusahaan, serahkan saja padamu. Kalau tidak ada hal penting, jangan ganggu saya. Baik, Pia Kawang. Sudah 3 tahun lulus kuliah. Sudah saatnya melamar Ling Ling. Menjadi orang terkaya di Hangzhou, menikahi istri tercinta. Hidupku benar-benar sempurna. Hahaha. Bos Wang. Terima kasih, Bos Wang. Ngomong-ngomong, grup Yunwei tertarik dengan proyek Anda. Berapapun harga yang Anda tetapkan, mereka akan investasi. Grup Yunwei percaya saya. Begini saja, kamu buat laporan proyek. Nanti terbaik, kita berikan ke grup Yunwei, kita dapat untung sama-sama. Baik, Bos Wang. Pia Kawang. Barangnya begitu penting harus dikirim ke dia.
Satu adalah pacarku selama 5 tahun. Satunya lagi adalah saudara sejak SMP. HMPH. Kalian berani melakukan hal seperti ini kepadaku. Bro. Kamu salah paham. Aku membantu kakak ipar pijat. Pijat apa? Aku tidak buta. Wang Ming, kamu kenapa? Kenapa? Aku kenapa? HMP. Sangling. Kita bersama 5 tahun. Mau apa? Kasih semua. Bahkan keluargamu aku biayai. Tidak kusangka kamu lakukan ini padaku, malah balik tanya aku. Masalahnya kecil sekali. Aku melakukan kesalahan yang semua wanita bisa lakukan. Perlu dibesar-besarkan? Wang Ming, kamu dewasa tapi tidak punya sopan santun. Kamu pantas bangkrut. Cannon. Sekarang kau adalah seekor anjing liar yang bangkrut. Pukul aku. Kamu sudah mati. Saya. Kebangkrutan. Siapa yang bilang? Saya. Bangkrut. Siapa bilang? Wang Ming. Aku kasih tahu kamu. Kalah. Harus ngaku. Kena hajar harus tegak. Dulu ya. Lihat kamu. Bisa bawa aku cari uang, aku masih hormat sedikit, panggil kamu kakak. Sekarang. Kamu bangkrut. Di depanku. Siapakah kamu sebenarnya? Aku memberimu wajah, bukan? Saudara Wu, kamu baik-baik saja? Coba aku lihat. Wang Ming, bagaimana bisa memukul saudara? Kamu orang aneh yang kejam. Aku senang tidak menikahimu. Atau mau kekerasan pada saya? Lebih buruk dari binatang. Beberapa hari lagi, kamu akan menyesal. Menyesal. Hahaha. Wang Ming. Sekarang. Kamu tidak punya uang. Percaya atau tidak? Aku menghancurkanmu dalam hitungan menit. Berbekal kamu, bahkan uang kuliah pun tak sanggup dibayar. Aduh, jangan sombong ya. Bukankah kamu bayar uang kuliah KU selama 4 tahun? Setelah itu, kamu bantu biaya pengobatan. Jangan sok suci di sini, dasar cowok nggak banget. Benar-benar menjijikan. Aku yang sok suci. Kalian berdua tak punya moral. Dengan apa aku harus menculik kalian? Cepat pergi, ini rumahku. Cepat pergi. Rumahmu, hahaha. Dia bilang ini rumahnya. Wang Ming. Aku dengar. Kau gadaikan semua yang bisa digadaikan. Rumah ini cepat atau lambat jadi milik bank. Selesai bicara, selesai, pergi. Lihat kalian berdua menjijikan. Wang Ming, apa kamu salah paham sesuatu? Rumah ini tercatat atas namaku. Yang seharusnya pergi itu adalah kamu. Dulu aku benar-benar buta kenal kalian berdua yang lebih buruk dari sampah. Terus kenapa? Kau bisa apa kami? Phoenix jatuh lebih buruk dari ayam. Sekarang kamu bangkrut cari uang di mana-mana. Nggak perlu tahan sama lo lagi. KU, jangan marah. Sama pecundang bangkrut. Nggak ada gunanya. PHK Wang salah pilih O. Sampai tulus sama kalian, pasangan selingkuh ini. Yunwei, kok kamu datang ke sini? Aku bawain cincin buat kamu. Tapi, sekarang sepertinya tidak perlu. Maaf ya. Membuat kamu menertawakan. Ini bukan salah Anda, saya mendengarnya di luar pintu. Pasangan ini benar-benar tidak cocok. Sekretaris Wang Ming, kan? Wang Ming, aku kira kamu pria cinta murni. Memiliki sekretaris, mereka semua menemukan. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah Anda pikir semua orang sekotor Anda? Anak ayam. Ini sampah. Semua bangkrut. Tapi aku tidak punya uang. Tercela. Apa yang sedang kamu lakukan? Kotor. Dasar jalong. Aku tampar kamu. Ayo pergi. Aku lihat mereka semua menjijikan. Dasar jalong. Bangkrut tetap sombong. Akan kubuat kalian mati. Bro, mereka berani ini belum selesai. Aku ingat. Kerabat-kerabatnya, di tempatnya, investasi banyak uang. Mereka, belum tahu dia bangkrut ya. Iya. Mereka bukan orang sembarangan. Aku akan segera beritahu mereka kabar baik ini. Biar mereka cari masalah dengan Wang Ming.
Lalu ya, kita pikirkan cara supaya uang kerabat itu masuk perusahaan saya. Sambil menyelam minum air. Kebahagiaan ganda. Kakakku. Kamu terlalu pintar. Aku pergi ke grup Yunwei sekarang. Mencari investor Wang Ming, Tuan Han. Bunuh dia saat dia sakit. Saya ingin sumber dayanya. Ambil semuanya. Ya. Yunwei Group adalah grup investasi teratas di Tiongkok. Saudara Wu, Anda hebat. Malam ini, aku akan menunggumu. Bagus. Aku akan menghancurkan Wang Ming dan keluarganya. Hancur lebur reputasinya. Lihat bagaimana dia mati. Aku merasa diriku seperti lelucon. PHK Wang. Anda sangat hebat, sangat sukses. Mereka saja yang jadi lelucon. Jangan hibur aku. Cinta itu seperti daun. Kuning atau hijau. Saya bisa menerimanya. Pak Wang, bagus Anda berpikir begitu. Di dunia ini, banyak orang menyukai Anda. Pengkhianatan adalah kerugian mereka. Tak lama lagi. Akan kubuat mereka menyesal. Pak Wang sangat percaya diri dengan investasi ini. Tentu saja. Saya kagumi mata investasi Anda, Pak Wang. Saya telah mempelajari setiap investasi Anda, semua seperti mendapat bantuan dari dewa. Ini, kembalikan padamu. Buang saja. Cinta bagi saya seperti barang mewah. Lebih baik gunakan waktu itu untuk menghasilkan uang. Pulang awal hari ini. Saya ingin sendiri dan menenangkan diri. Zhangling tidak tahu mengenali emas betataka. Ada pria baik seperti ini tidak mau pergi bersama orang bodoh. Ini menguntungkan saya. Halo, Nona. Baru kedatang ke grup ingin bertemu denganmu. Dia bilang ingin grup Yunwei berinvestasi. Kai, Weimala datang sendiri ke sini, baguslah. Saya bantu PHK Wang melampiaskan kema. Kamu pergi dan beritahu dia. Siapkan rencana proposal proyek. Asal cocok. Kita akan invest. Baik, Nona. Ada satu hal lagi. Ujian 3 tahun akan segera berakhir. Keuntungan investasi Nona adalah 50 miliar. Nona kedua 80 miliar. Kamu tertinggal 30 miliar. Kalau gagal. Tidak mungkin mendapatkan ahli waris keluargahan. Hanya alat keluarga untuk pernikahan politik. Iya. Tidak masalah. Percaya pada penilaian Direktur Wang. 2 hari lagi. Akan ada hasilnya. Grup Yunwei sudah setuju untuk berinvestasi pada saya. Rasanya sekarang saya sangat kuat. Hahaha. Kapan saja bisa menghancurkan Wang Ming. Kamu hebat banget. Oh iya, kamu minta aku undang saudara-saudara Wang Ming. Sepertinya mereka hampir tiba. Zhangling, begitu buru-buru memanggil kami ke sini. Ada apa? Apakah si Wang Ming mau kasih duit? Kasih duit? Kalian masih berpikir dapat duit? Beberapa hari lagi penagih utang akan datang mencarimu. Apa yang kamu bilang? Wang Ming bangkrut. Semua asetnya sudah digadaikan. Sekarang dia pinjam uang di mana-mana. Beneran nih yang kamu bilang? Ya Tuhan, Wang Ming, orang gak tahu diri. Itu semua uang hasil kerja keras saya. Saya kan kayak saudara kandung buat dia. Dia bahkan nipu saya juga. Hei, orang brengsek ini. Dia sembunyi-sembunyi dari kami investor lalu gadaikan perusahaan. Nggak bisa dibiarkan. Itu kan uang hasil kerja keras kita. Kita harus ambil kembali uang kita. Iya. Wang Ming melakukan ini. Ayo temui dia, minta uang kita. Ayo pergi, sekarang. Saya akan bawa kalian minta uang dari dia. Ayo cepat. Saya akan menambah bumbu lagi.
Investasi terbesar Wang Ming datang dari grup Yunwei. Sekarang. Menelepon Pak Han dari grup Yunwei. Hubungi. Putuskan semua sumber uangnya. Aku ingin lihat bagaimana dia akan berakhir. Iya. Bu, aku belikan suplemen untukmu. NAK. Aku dengar akhir kamu kesana sini menggadai. Katakan sejujurnya, apakah perusahaan ada masalah? Ibu masih punya. Bu, aku tidak butuh uangmu, simpan untukmu. Nanti, keluarga kita akan punya uang yang tidak habis-habis. Uang yang tidak habis-habis. Menurutku, itu adalah hutang yang tidak habis-habis. Menurutku, kalian punya hutang yang tidak habis-habis. Paman, Tante, kenapa kalian? Jangan proa. Kalau bukan karena Zhang Ling, kami masih dibohongi. Saya sudah sembunyikan apa dari kalian? Mazi pura-pura. Perusahaanmu sudah bangkrut. Cepat kembalikan uang kami investasikan. Bangkrut? Gak ada itu. Masih berkelit Wang Ming. Jangan lupa nurani. Kita semua lihat kamu tumbuh besar. Kamu juga tipu uang kita. Kamu masih punya hati nurani? Jangan dengarkan omongan ngawurnya. Itu investasi yang wajar, tidak bangkrut. Omong kosong. Kamu masih mau bohongi kita. Kita semua tahu kamu gadaikan perusahaan. Bahkan keliling cari dana. Pak. Kalau kamu gak bangkrut, aku langsung live streaming berdiri dengan tangan. Apa? Apa, anak? Benarkah ini? Kenapa tidak memberitahu ibu? Bu, aku tidak bangkrut. Aku memang menggadaikan properti perusahaan untuk investasi besar. Jangan khawatir setelah hari ini. Besok aset kalian setidaknya akan berlipat 100 kali. Sampai saat ini, masih anggap semua bodoh? Masih berlipat 100 kali? Menurutku, Anda ingin melarikan diri dengan uang? Kanan. Wang Ming, uang yang kami investasikan padamu adalah hidup kami. Anda harus mengembalikan uang hari ini. Saya tidak peduli bangkrut atau tidak, harus mengembalikan uang itu hari ini. Kanan. Bayar kembali uangnya. Bayar kembali uangnya. Harus dikembalikan kepada Wang Ming. Mereka adalah saudara-saudaramu. Bahkan uang mereka ingin kamu ambil. Kamu benar-benar tak tahu malu. Anakku, aku percaya padamu. Lily, keluarga kami menganggapmu anak sendiri. Kenapa memimpin untuk memfitnah Wang Ming? Siapa peduli jadi anakmu? Aku sekarang milik, tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Wangmu. Kamu, Wang Ming. Aku lihat hari ini bagaimana kamu bayar utang. Jangan bilang gak kasih kesempatan. Sekarang, sujud, hinalah dirimu lebih buruk dari binatang. Mungkin akan dipertimbangkan. Pinjamkan uang sedikit untukmu. Kamu ini apaan sih? Sujud sama kamu pantas? Cepat keluar dari rumahku. Jangan paksa aku tampar kamu di depan orang banyak. Wang Ming, apa yang kamu lakukan? Apa kamu kehabisan alasan, jadi marah ingin memukul orang lain? Memukul kalian. Takut mengotori tangan. kalian tidak punya hati nurani. Coba ingat 4 tahun yang lalu, kalian di desa, sangat miskin, tinggal di rumah yang bocor. Sulit berobat, makan daging. Anakku mengajak kalian cari uang. Kalian bisa hidup seperti sekarang. Berhenti bicara omong kosong. Tugasnya adalah membantu kita menghasilkan uang. Kehilangan uang kita? Tidak bisa. Hadi nurani Anda demikian anjing? Putra Anda pergi bekerja dan tidak pulang selama 10 tahun. Kakimu patah memperbaiki atap, berbaring di tempat tidur, kelaparan sampai mati. Putraku yang membawamu ke rumah sakit. Tanpa dia, telangmu pasti akan berderak. Itulah yang harus dilakukannya sebagai keturunan keluarga kerajaan. Lebih-lebih lagi, aku mohon padamu untuk menyelamatkan. Aku mohon bawaku kehidupan yang baik. Saya harus membayar kembali uang itu. Raja surga tidak dapat berbuat apa-apa. Jika tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Kakak laki-laki benar. Keluarga Anda mengambil uang jerih payah dan menyia-nyiakan akan tersambar petir. Jika tidak membayarku kembali, aku akan menghancurkan rumahmu. Tidak takut dihukum karena ini, kamu hampir mati karena sakit waktu itu. Terbaring di pintu rumah sakit, tak ada yang peduli. Siapa membayar biaya pengobatan Anda? Siapa membuatmu memakai emas dan perak? Itu anakku. Tanpa dia, hidupmu sudah lama berlalu. Ah, itu karena dia punya darah keluarga Wang. Melakukan hal-hal ini juga seharusnya. Seharusnya. Kalau diam, aku hampir lupa.
Waktu itu kamu ditipu untuk kerja di tambang ilegal. Itu anakku yang bayar untuk menarikmu keluar dari tambang itu. Kalau enggak, hidupmu sekarang cuma buang-buang oksigen. Lihat kalian semua berpenampilan berkelas. Padahal kalian cuma binatang berbaju manusia. Lain urusan lain perhitungan. Wang Ming sebagai anak muda keluarga Wang seharusnya melakukan ini tanpa meminta balasan. Hari ini, harus mengembalikan uang semua orang. Bu, jangan bicara lagi. Semua salahku tidak bisa melihat bahwa kerabat ini sebenarnya adalah orang yang tak tahu malu. Dunia ini memang kejam. Anakku, yang paling sulit memang kamu. Tapi sekarang, waktunya lihat satu persatu. Kamu jangan banyak bicara. Hari ini, harus mengembalikan uangnya kepada kami. Ya, kembalikan uangnya. Uang ini akan saya kembalikan. Tapi bukan hari ini. Harus menunggu sampai besok. Kamu mau bawa kabur uangnya. Hari ini, kamu harus segera kembalikan uangnya. Kalau besok, ya besok. Tidak bisa. Kalau hari ini tidak bayar, bakal kuhajar kamu. Bu, Mampus. Ada apa? Nona, barusan Wu ke menelepon, katanya mau bawa saudara Wang Ming ke rumah Wang Ming minta utang. Mereka minta kamu ke sana lihat pertunjukan bagus. Siapkan mobil. Segera KL rumah Kilo Agawang. Xiao Ming, kamu baik-baik saja kan? MA. Tidak apa-apa. Kalian sangat baik. Mulai sekarang, keluarga kami tidak ada hubungan lagi. Tidak ada keterikatan lagi. Kamu sudah bangkrut, tidak punya uang. Siapa yang masih ingin jadi kerabatmu? Betul sekali. Kamu tidak punya uang lagi. Apa yang disombongkan? Dulu kalian memohon anakku cari uang, bukan bicara seperti ini. Itu dulu, sekarang sudah berbeda. Saat punya uang, kamu seseorang. Saat tidak punya uang, kamu bahan tertawaan. Apalagi, kalau bukan karena kami, Wang Ming bisa dapatkan uang sebanyak itu? Menurutku ya, dia itu kayak parasit. Bergantang sama kita, baru dia bisa sampai sekarang. Betul. Harusnya berterima kasih sama kita, HMPF. Kalau nggak bayar, kita bakal minta bunga deh. Ambil semua barang berharga di rumahnya. Kita ambil dulu sedikit bunga sekarang. Ayo. Kalian mau apa? Minggir. Bu, Hehehe. Aduh, Banyak rokok dan minuman kera, Wang Ming. Sepertinya sudah menghasilkan banyak uang dari kami selama ini. Kalian tidak punya hati nurani. Aku, Ibu, tidak apa-apa. Uang itu hanya barang luar. Andalkan kalian untuk menghasilkan uang. Para serigala putih. Pandai menambah nilai diri. Setiap kata yang kalian ucapkan sekarang, setiap tindakan kalian, aku Wang Ming akan mengingatnya. Dalam beberapa hari, aku membuat kalian menyesal. Menyesal. Menyesal bangkit lagi, mending percaya babi bisa panjat pohon. HNS. Baiklah. Ingat baik-baik setiap kata yang kamu ucapkan. Akan kembalikan uangmu. Kalian sudah menghancurkan dan merampok. Bisa pergi sekarang. dengan barang remeh ini mau usir kami. Mimpi. Rasanya, tidak ada pelajaran untukmu. Apakah Anda sungguh-sungguh menjara Anda orang kaya? Cepatlah letakkan tablet ayahku. Mendenges. Kamu tidak mau memutuskan pisah dengan kami. Ayahmu melahirkan anak pemberontak sepertimu. Tapi dia dari keluarga Wang kami. Mendenges. Bawa pulang papan peringatan ayahmu. Sekarang juga. Ia melahirkan anak tak berbakti sepertimu. Adalah pendosa di keluarga Wang. Kami akan membawanya pulang. Lihat bagaimana dia mempertanggungjawabkan pada leluhur. Cepat kembalikan. Kumohon kalian.
Barang-barang kalian semua bawa pergi. Tolong, jangan bawa ayah Wang Ming pergi. Dia adalah saudara kandung kalian. Itu anakmu yang menipu kami duluan. Jangan salahkan kami yang kejam. Mau papan nama? Baiklah, tunggu sampai kalian kembalikan uangnya. Benar, Wang Ming jangan melawan lagi. Ambil uangnya atau kamu rela, demi uang ini, tidak peduli ayahmu? Ayo, semuanya mari lihat. Kebaikannya dulu semua pura-pura, dia bahkan tidak peduli papan nama ayahnya. Apa dia masih bisa peduli pada kita? Iya, benar. Semua diam. Uang akan kuberikan. Tapi beri aku waktu. Letakkan plakat ayahku. Sebenarnya, nggak mau balikin uang, kan? Harus paksa aku keras. Aku pecahkan plakat ayahmu. Hei, tunggu dulu. Aku kasih. Aku kasih sekarang juga. Tapi jangan menyesal. Uang yang diambil beli tanah di Xishan. Nanti setidaknya naik 100 kali lipat. Hahaha, orang bodoh. Beli tanah di Xishan. Tanah rusak itu. Siapa yang tahu sudah puluhan tahun sudah berapa orang kena tipu, bangkrut, dan masih berani beli tanah itu. Iya. Tanah di Xishan itu sepi sekali. Jaraknya dari pusat kota Hangzhou masih 30-40 km. Apa ada nilainya? Gak ada logika. Ini kesempatan terakhir kamu. Kalau kamu gak bayar utangnya, aku gak cuma hancurin altar ayahmu, aku juga hancurin kamu, percaya gak? Baiklah. Kalian tunggu saja. Halo Pak Han. Maaf ya. Saya mengalami masalah. Bisa gak kirim aku 10 juta untuk dana darurat? Bayangkan Pak Han, hanya satu telepon minta 10 juta dari bos. Kau kira mereka bodoh? Menipu? Hahaha, kartu bank diterima, 10 juta. Kamu. Juta. Jangan omong kos. Keluarkan kontrak investasi. Saya akan mentransferkan uang kepada kalian. Kontraknya bawa untukmu. Begitu uangnya sampai, saya langsung kasih kontraknya. Iya. Segera. Kalian semua yang mata duitan akan menyadari apa yang kalian hilangkan. Uang saya sudah sampai. Punyaku juga sudah sampai. Punyaku juga sudah sampai. Kalau uangnya sudah masuk, kasih kembali kontrak dan tempat abu ayahku. Kamu mungkin sudah gila. Jangan-jangan kamu beneran mikir kalau Xishan yang sepi itu bisa jadi kawasan ekonomi khusus? Kita berhasil ambil kembali, kalau nggak, bakal nggak tahu kenapa kita mati. Ayah betul. Percaya mending aku sebagai Kaisar Qin. Hahaha, Kalian akan menyesal. masih aja main sandiwara. Menurutku ya, kamu cuma dijebak, merasa dapat rahasia luar biasa. Padahal, kamu ditipu habis-habisan. Anak, belum download aplikasi anti penipuan, kan? Aku merasa ini agak meragukan. Kita sekarang melapor ke polisi, sempat? Bu, jangan khawatir. Mereka akan menyesal. Gila. Sudah benar-benar gila. Biar saja, toh uang sudah diterima. Dia mau mati hidup itu urusan dia. Berita siang segera dimulai. Saat itu tiba, akan tahu apakah aku berbicara benar atau tidak. Kalian bakal nyesel. Aku benci. Dasar keras kepala. Masih bilang aku bakal nyesel. Mana ada yang perlu disesali. Kau, jangan buang waktu, yuk pergi. Lihat dia bikin mata ini gak enak. Ayo. Sisa 5 detik. Anak itu memang berakting dengan baik. HMPH. Yang penting kita dapat uangnya. Di sini bikin sial, ayo pergi, pergi, pergi. Pertunjukan dimulai. Berita terbaru. Di wilayah Xishan kota kita. Berita wilayah Xishan ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus. Dalam 5 tahun, triliunan rupiah akan diinvestasikan di Xishan untuk membangun zona Apa? Bagaimana mungkin? Kalau Wang Ming beli tanah di Xishan,
Maka asetnya, takutnya, bisa lipat. Itu berarti kalau kita tidak tarik investasi, kita sudah jadi miliarder. Gimana ini? Kita cari cara. Xiaoming. Dari kecil, aku sudah lihat kamu, bukan orang biasa. Kami tuh, semua kena tipu mereka. Dibohongi oleh mereka. Iya, Kita semua keluarga. kami tadi sama kamu. Cuma bercanda aja. Lihat, kembalikan kontrak investasinya. Aku akan transfer uang kepadamu. Kita semua adalah keluarga uang. Jangan merusak hubungan baik. Oh, tadi bukankah ribut sekali, kenapa? Sekarang tidak mengembalikan uang, tidak bunga juga. Tidak mengembalikan. Aduh. Sebelumnya hanya bercanda, kamu membuat kami menghasilkan banyak uang. Bagaimana mungkin kita batal investasi, kan? Semua tidak perlu diapu. Terima kasih Pak Wang. Wang Ming. Sebenarnya, aku selalu mencintaimu. Pergi. Termasuk kalian. Kalian pikir putra saya bangkrut. Satu persatu. Dibuang seperti sepatu tua. Sekarang tahu anakku bisa hasilkan uang lagi. Langsung berubah sikap. Menjilat sana sini. Dulu sambang sekarang hormat. Menjilat banget. Memalukan gak sih? Kita semua kan keluarga. Berantem sedikit kenapa? Iya. Kami lebih tua darimu. Jangan kurang ajar, biarkan ayahmu tenang di surga. Bawa kontraknya ke sini. Kami tidak akan mundur. Tidak mundur. Kalian bicara terlalu enteng. Aduh. Cuma menghancurkan beberapa barang, melukaimu sedikit, kami bayar. Beer. Ya, kami bayar 2 kali lipat. Tidak. Kamu perlu ambil kontraknya kembali. Kompensasi apapun, terserah kamu. Iya, kami akan tanggung. Sekelompok egois serakah. Mau ambil kembali kontraknya. Aduh. Kita ini saudara, satu keluarga. Tidak ada dendam semomen. Iya benar. Aku tidak menyimpan dendam semalaman. Tapi kalau punya dendam biasanya langsung dibalas. Masih mau kontrak? Mimpi saja. Waduh, kontrak. Di mana kontrak investasiku? Menyesal sekarang. Kenapa dulu begitu? Wang Ming. Kau ini bikin masalah. Aku tidak peduli. Meski merobeknya, buatkan saya satu lagi. Iya. Cepat buat kontrak baru, yang tadi tidak dihitung. Kalian. Masih main curang ya? Main curang kenapa? Hari ini kalian harus buatkan saya satu lagi. Cepat buat atau kalian tidak bisa keluar dari sini. Wang Ming. Kita sama-sama keluarga Wang. Kalau tidak bantu kami cari uang, kamu itu pengkhianat. HMPH. Saya akan bantu menghasilkan uang meskipun memelihara anjing. Mereka mengibaskan ekornya padaku. Wang Ming mulai sekarang. Mustahil untuk membantu Anda menghasilkan uang lagi. Jika kamu tidak memberiku uang, aku akan melawanmu. Wang Ming. Kamu harus berpikir jernih. Qiangzi adalah pria yang lebih mementingkan uang daripada nyawanya. Ibumu masih di sini. Akan gawat kalau aku terluka. Kamu mengancamku. Aku datang pada waktu yang tepat. Aku lihat siapa berani sentuh Wang Ming. Yunwei, kenapa datang? PK Wang. Nanti baru aku jelasin. Siapa yang barusan ancam Pak Wang? Berani bilang lagi. Mereka nggak mudah dihadapi. Gimana kalau kita balik dulu? Nanti kita cari Wang Ming minta uang. Ayo, lebih baik mundur untuk saat ini. Nona, terima kasih sudah membantu Ming Er. Masuk, ayo. Maaf, rumah berantakan. Bu, jangan bersih-bersih lagi. Ingin bicara sendiri dengan Yunwei. Oh baik, silakan bicara. Tak disangka.
sekretarisku. Han dari grup Yunwei. Aku tidak ada niat buruk. Aku hanya penasaran padamu, jadi aku jadi sekretarismu. Aku mempelajari setiap investasimu. Setiap investasimu seakan selalu tepat, bisa dibilang mahakarya di dunia investasi. Itu juga semua karena keberuntungan. Sishan jadi zona ekonomi khusus juga karena untung. Ya. Iya. Sepertinya, kamu punya banyak rahasia. Kalau tidak bilang ya sudah. Oh iya. Kamu beli tanah besar-besar. Gimana caranya bisa diam-diam? Aku kan bukan amatiran. Aku suruh daftar ratusan perusahaan diam-diam. Tapi perusahaan itu, setiap satu nggak ada yang berhubungan denganku, jadi bisa diam-diam. Oh begitu rupanya. Langkah selanjutnya mau ngapain? Langkah selanjutnya, pastinya ada musim panen. Aku beli banyak tanah. Pengembangan dan pembangunan butuh dana, jadi minggu depan. Aku mau adain lelang. Nanti tanahnya akan dilelang, bisa. Mendapatkan dana kembali. Oke. Dengan investasi ini, aku bisa menjadi kepala keluarga Han di Kyoto. Apa? Keluarga Han di Kyoto? Kamu tidak hanya presiden grup Yunwei, tapi juga keluarga Han kaya raya di Kyoto. Iya, benar. Kamu takut? Bagaimana mungkin? Oh ya, aku berutang padamu 10 juta, nanti aku baru bisa membayarnya. Kamu buat banyak uang. 10 juta ini buat traktir kamu makan. Kamu harus traktir seumur hidup. Kenapa? Kamu nggak mau? Biar kupikirkan dulu. Semua salah kali. Kalau tidak, sekarang sudah jadi miliarder. Iya. Hari ini, harus beri penjelasan. Semua tenang dulu, jelasin dulu. Saya baru saja memeriksanya. Perusahaan milik Wang Ming sama sekali tidak memiliki kepemilikan tanah di Sishan. Maksudmu apa? Lihat sendiri. Kami baru saja memeriksanya. Ada transaksi tanah baru di Sishan, pembelian kecil-kecilan, tapi semua itu tidak berkaitan dengan perusahaan Wang Ming. Maksudmu dia tidak membeli tanah Shishan. Dia berpura-pura dengan sekretaris ITU untuk menipu kita. Oh iya, kita semua tertipu. Wang Ming tidak membeli tanah. Grup Yunwei juga tidak membeli. Dia benar-benar bangkrut dan Masih berutang puluhan juta. Tentu saja. Kalian juga harus pikirkan, penetapan Sishan sebagai zona ekonomi khusus adalah rahasia. Baik Wang Ming maupun grup Yunwei, meski mereka berbakat, bisa tahu sebelumnya. Linger benar. Siapa sebenarnya Wang Ming? Mana mungkin dia tahu hal sangat rahasia ini? Saya betul. Si Wang Ming, si bajingan kecil ini, dia bangkrut. Siapa yang akan menghasilkan uang untuk kita nanti? Paman Wang. Tidak ada Wang Ming. Bukankah masih ada aku? Aku Wuke. Bawa orang cari uang, hasilnya lebih dari sampah Wang Ming. Bagaimana caranya cari uang? Iya. Apakah ini bisa dipercaya? Kita semua dari desa yang sama, jangan sampai menipu kita ya. Proyek saya ini adalah proyek pasar biru yang bernilai triliunan. Proyek pasar biru. Pasar bernilai triliunan. Sekarang sudah masuk masyarakat lanjut usia, makin banyak lansia. Semakin banyak lansia, pasti ada sakit kepala atau flu, pergi ke rumah sakit mahal sekali. Ini adalah produk kesehatan yang dikembangkan khusus untuk lansia. Sakit tidak perlu ke rumah sakit, segera sembuh. Coba kalian bilang, ada pasarnya nggak? Ini bisa diandalkan nggak? Produk terbaru diandalkan, ini produk Nobel Amerika, loh. Di luar negeri laris, pangsa pasar melebihi triliunan. Kita kan tim yang sama. Kita bersatu melawan musuh Wang Ming. Karena kita semua tetangga dan teman, makanya aku kenalkan bisnis ini. Biasanya aku gak akan bilang ke orang lain. Di belakang ada dukungan keluarga Han dari Kyoto. Keluarga Han di Kyoto itu. Salah satu dari 4 keluarga besar yang mengendalikan ekonomi Daxia, pengaruh luas, kekayaan melimpah. Hebat banget, ya. Nona kedua keluarga Han. Han Shinshin. Dia adalah bos di balik bisnis ini.
kalian ngobrol dulu. Dengan dukungan keluarga Han, bisnis ini pasti untung besar. Ah, begitulah. Pokoknya, di bisnis ini, saya dapat bagian paling banyak sekarang. Hanya tersisa 7 juta. Saya invest 1 juta. Gadis kecil ini, ada untung kok bisa kamu ambil sendiri saja. Kurang ajar banget. Pak Wu, 800.000. Oke. Saya invest 1 juta. Saya taruh semua tabung ke dalam ini. Kalau kamu rugi, saya mati di depanmu. Paman Wang, mana mungkin saya menipu Anda? Dengar semua. Sekarang ya, investasi ini hanya 4,2 juta. Aduh, Saya juga ikut. tidak masalah. Orang-orang bodoh ini tertipu. Berita masa depan minggu ini. Berita penting minggu depan, polisi membongkar sindikat kejahatan instan. Warga diimbau waspada pada skema Ponzi, jangan tertipu. Siapa yang bodoh percaya pada tipu daya seperti ini? Ah, minggu depan lagi nggak ada berita yang berharga. Pak Han. Bukan Pak Han. Aku ini sekretarismu. Akhir-akhir ini, Han Xin yang bersaing dengan keluargaku. Sering bertemu dengan Wu Ke. Khawatir berdampak buruk padamu. Pak Han sudah begitu peduli padaku. Apa mungkin ada perasaan padaku? Orang bijak bicara terus terang. Aku memang tertarik padamu. Bagaimana kalau aku merawatmu? Nona kedua, ini buku rekening terbaru. Sekelompok bodoh sudah terjebak. Dikasih sedikit keuntungan, malah mengeluarkan uang sampai bangkrut, tidak bisa berhenti. Enggak. Ini bisnis kamu. Bukan bisnis kita. Tidak ada hubungannya denganku. Ya. Tidak ada hubungannya dengan Nona kedua. Beberapa perusahaan yang membeli tanah di Xishan baru-baru ini mengadakan lelang bersama, kamu ikut. Xishan adalah pusat ekonomi. Tanahnya berpotensi naik nilai besar. Harus dapatkan. Mengerti. HMPH. An Yunwei. Aku pasti menang darimu. Aduh. Wang Ming. Bukannya kamu sudah bangkrut? Kamu ngapain ke sini? Kalian ngapain ke sini? Ada uang buat beli tanah? Meremehkan orang. Sekarang kami punya uang. Hahaha. Ikuti Wu ke Wu bos ya. Di sana dapat lebih banyak daripada di sini. Sarankan jangan lakukan hal tidak baik. Iya. Orang lain bisnis semua tidak baik. Lihat betapa hebatnya kamu. Saya tidak takut memberitahu kamu. Bisnis kita namanya Li Keling. Tahu Li Keling kan? Itu punya pasar triliunan di seluruh dunia. Apa? Nggak ngerti kan? Ini adalah produk dari Amerika itu loh. Produk peraih Nobel. Harganya tinggi banget. Keuntungannya bisa 100 kali lipat. Yang berdiri di depan kamu ini semua miliarder. Lucu. Haha. Ini loh yang dikenalin Wu ke kita. Bisnis eksklusif. Di belakangnya ada orang penting yang mendukung. Hari baik kita akan segera tiba. Kami berencana patungan beli tanah ini. Lalu biarkan uang tumbuh. Bikin iri kamu. Aku tidak iri. Jangan pikir kamu hebat. Dulu kami pilih kamu. Karena kamu keturunan keluarga Wang. Jangan anggap kebaikan sebagai kemampuanmu. Fakta membuktikan tanpa kamu. Kami malah akan lebih untung. Dapat lebih banyak uang, baiklah. Kita adalah kerabat. Saya ingatkan kalian cepat-cepat keluar, ini cuma penipuan. Maksudmu apa? Liklit itu penipuan. Kasih kalian keuntungan. Lalu membuat kalian. Masukkan semua uang kalian, nanti saat panen.
Kalian akan menyesal. Apa? Tipu daya. Apa kamu percaya padanya? Aku rasa dia iri karena tidak dapat keinginannya. Hang, Apa benar Manggangap Kami Penchku? Benar-benar bodoh tidak ada obatnya. Jika benar ada cara cepat kaya, mana mungkin giliran kalian? Itu karena dia memperhitungkan kita sebagai tetangga. Kamu pikir semua orang sama seperti kamu. Serigala tidak tahu terima kasih. Aku sudah cukup bicara. Jangan sampai kamu menyesal ketika jatuh miskin karena tertipu nanti. Kamu itu iri karena melihat kita dapat uang, jadi sengaja menjatuhkan. Terserah kalian mau bilang apa, hidup atau mati kalian bukan urusan saya. Bibi ketiga. Orang ini bicara sangat meyakinkan. jangan Benar dengar sesuatu tentang lik-lik itu? Ada tipu daya? Aku juga nggak tahu. Aduh. Anak muda ini bilang, hari kejelasan. Uang tabungan sekeluarga saya semua sudah habis. Wang Ming. Kenapa semua di sini? Benar-benar kebetulan ya, segala macam orang datang. Ling Ling, Bu, kalian datang tepat waktu. Anak nakal ini bilang lik-liling itu penipuan. Ayo bilang, sebenarnya ada apa? Benar. Apa benar-benar ada penipuan? Jangan dengarkan omong kosong anak ini. Hanya iri orang lain dapat uang, lalu menghina. itu. Kalian sudah tahu kelakuannya, bikin perusahaan bangkrut, nggak ada uang. Dia sengaja mau bikin kalian kesal. Orang kayak gini, harusnya tetap di tempat sampah. Ngomong-omong kosong apa ini? Bisnis ini, saya susah payah. Berjuang dapatkan kesempatan, saya tidak akan memaksa siapapun. Kalau kalian masih ragu, kita bisa langsung batalkan kontrak. Uang itu, ikan saya kembalikan segera. Ini. Uang ini, di tempat saya, dalam 7 hari bisa berlipat 10 kali. Tapi kita, proyek perusahaan, pembayarannya lambat. Hari ini saya bisa memberikan kalian 15%. Bangga. Dalam 7 hari kembali 15%. Dunia mana ada sebaik ini? Wah, ini jauh lebih menguntungkan daripada menaruh uang di Wang Ming. Lihat itu. Itu kekuatan dari Direktur Wu. HMPH. Benar-benar kumpulan orang bodoh. Kalian tergiur bunganya. Dia malah mengincar pokok kalian. Hahaha. Masih ngawur di sini ya. Pak Wu ini kan pengusaha besar. Mana mungkin tertarik sama modal kecil kita? Iya, investasi bareng Pawu. Kita bisa segera dapat uang sambil santai. Orang patut dikasihani pasti ada sisi menyebalkannya. Wang Ming. Kamu sudah bangkrut, tidak punya apa-apa. Masih percaya diri ya? Masih merasa hebat ya? Di sini tempat seperti kamu, orang miskin yang gak punya uang? Kenapa? Mendengar kamu bicara begitu. Di sini. Saya gak pantas berdiri. Lelucon. Hari ini lelang tanah 11 shan. Siapa bukan bos besar bernilai miliaran? Kamu ini orang bangkrut. Ada berapa uang yang kamu punya? Punya sedikit harga diri dan jangan malu-maluin. Cepat pergi. Sepertinya, kalian salah paham padaku, masih sangat dalam. Lelang hari ini adalah milik saya. Apa? Pak Wang punya 10 tanah ini. Setelah lelang ini, asetnya setidaknya mencapai ratusan miliar. Dan semuanya tunai. Di seluruh Hangzhou, itu kekuatan teratas. Mereka masih berani bilang Pak Wang bangkrut. Jelas ini kekayaan mendadak. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Apa yang tidak mungkin? Perjanjian kepemilikan tanah. Cukup untuk membuktikan 10 tanah lelang di Xishan. Semua ini milikku. Tanah ini benar-benar miliknya. Apakah dia benar-benar berkata jujur? Dia tidak bangkrut. Mengambil uang untuk membeli tanah di Bukit Barat. Sudah kubilang aku tidak bangkrut. Dan kalian berpikir aku bangkrut, ketahuan sekarang. Kebenaran telah terungkap. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau tahu dari awal, saya Gak bisa apa tuh? Aku harus berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, gak mungkin aku bisa lihat sejelas ini siapa serigala berbulu domba. Taming.
Bicara baik-baik, masalah sebelumnya, itu kesalahan kami. Kita anggap itu sudah lewat. Jual banyak tanah. Capek, kasih kami 2 tanah saja, biar kita yang kerja. Iya benar. Akhirnya, kamu juga keluarga Wang. Ngasih 2 tanah. Lebih baik ke keluarga sendiri daripada orang luar. Belum pernah lihat orang setebal muka ini. Satpam. Usir mereka keluar. Baiklah. Wang Ming. Kamu mau sekejam ini, ya? Oh. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Baik. Hari ini kamu boleh melarangku ikut lelang atau menjual tanahku. Tapi, keluarga Han di Kyoto. Berani kamu menolaknya? Keluarga Han Kyoto. Wah, Keluarga Han, salah satu dari 4 konglomerat besar Tak disangka, Tuan Wu ini ternyata perwakilan keluarga Han Kyoto. Ya. Di belakang kami keluarga Han Kyoto, mau lihat siapa berani mengusir kami. Keluarga Han. Awalnya, hanya ingin dengan kemampuan membeli tanah. Kalau kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku. Hari ini, tanah ini, kamu harus memberikan meskipun mau atau tidak. Baik kasih atau tidak, tetap harus. Benar, Berikan tanah ini langsung kepada kami. betul. Wang Ming, cepatlah. Serahkan tanahnya baik-baik, kalau tidak. Metode keluarga Han di Kyoto tidak bisa dibayangkan. Meski dia dari keluarga Han Kyoto. Saya tidak akan memberikan tanahnya. Kalian bisa lakukan? Wang Ming, yang bijak tahu kapan menyesuaikan diri. Kamu hanya beruntung mendapatkan beberapa petak tanah. Jangan bilang kamu masih berani melawan keluarga Han di Kyoto. Sombong dan kasar. Meng ambil sekara paksa dan tidak masuk akal. Sejak kapan beberapa anjing bisa mewakili keluarga Han di Kyoto bicara? Kamu itu cuma sekretaris kecil di bawah Wang Ming, berani berlagak di sini. Heh, Satpam berani memukul saya. sebagai bodyguard grup Yunwei, tentu saya berhak melindungi majikan saya. Grup Yunwei. Majikan. Kamu adalah Pak Han dari grup Yunwei. Betul. Bukankah kamu sekretaris Wang Ming? Bagaimana mungkin Pak Han dari grup Yunwei? Dia sekretarisku. Dan juga Pak Han dari grup Yunwei. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Segalanya mungkin. Bukankah kalian bilang Wang Ming sudah bangkrut? Tapi faktanya, mulai hari ini, Wang Ming adalah orang terkaya di Hangzhou. Orang terkaya. Orang terkaya apaan? Saya cuma nggak sengaja dapat ratusan target kecil aja. Ratusan target kecil. Orang terkaya Hangzhou, saya. Sebenarnya saya melewatkan apa? Kurang bicara. Meski kau adalah bos Yunwei Group, lalu kenapa? Aku tahu. Grup Yunwei kalian besar. Jika dibandingkan dengan keluarga Han dari kalian. Hanya seekor semut. Kusaranin kalian menyerahkan tanah dengan baik-baik, melawan kami. Kalian bakal mati mengenaskan. Mau jadi musuhku. Dengan modal kalian. Pantas? Anda, Pak Han. Keluarga Han di Kyoto itu raksasa bisnis. Saya sarankan melihat situasi dengan bijak. Jangan demi Wang membuat jalan buntu. Pak Han, sepertinya belum memahami kenyataannya. Cuma sekelompok pengecut. Jangan salahkan kalau tidak memperingat. Sekarang telepon bos besar Anda, bilang padanya. Saya Han Yunwei menunggunya di sini. Baik, kamu yang bilang. Hari ini putri kedua keluarga Han dari Kyoto hadir di lelang. Semoga saat itu kamu masih bisa sombong. Saya bilang keluar, bagaimana? Bersekutu denken orang makam kalian. Ternyata dia. Bagaimana? Takut kan? Takut. Suruh dia ke sini. Lihat siapa takut siapa. Takut. Ayo suruh orang bodoh itu ke sini. Lihat siapa takut. Berani menyebut Nona Han kedua bodoh. Kalau tidak begitu gimana? Kamu habis, kamu. Tidak hormat pada Nona kedua. Lalu kenapa? Tuan Han. Melakukan semua ini untuk pria ini tidak sepadan. Biarkan aku yang memutuskan apakah sepadan. Sepertinya aku cukup populer ya. Tentu saja,
Kamu pria yang aku suka. Jangan bercanda, banyak orang yang melihat. Kenapa? Menyukai seseorang bukanlah sesuatu yang memalukan. Astaga, Anak kok bisa seberuntung ini? Nanti langsung tendang aja. Berani melawan keluarga Han dari Kyoto. Sepertinya kalian tidak tahu kekuatan keluarga Han di Kyoto. Di hadapan keluarga Han di Kyoto, kamu dan Wang Meng hanya semut saja. Siapa yang akan jadi semut, nanti kamu tahu. Berani menantang keluarga Han. Nona kedua datang. Kamu dan kamu, kalian semua sudah tamat. Siapa yang begitu tidak takut dengan kematian? Ini aku. Han Yunwei. Apa yang harus kupanggil? Anda. Ah, tidak, jangan pukul aku. kamu panggil aku apa? Kakak perempuan. Kakak perempuan. Kok panggil dia kakak? Apa mungkin dia? Putri sulung keluarga Han. Kenapa? Apa aku tidak mirip? Tidak menyangka, Tuan Han putri sulung keluarga Han di Kyoto. Putri sulung keluarga Han di Kyoto tidak terkenal. Siapa sangka, ternyata ada di Hangzhou, membangun grup Yunwei dari nol. Han Xingxin. Wang Ming adalah pria yang diincar. Jika kamu merusak acara lelang, berarti kamu melawanku. Apa yang sombong? Hanya memiliki beberapa tanah. Tidak beli ya tidak beli. Kartu trufmu. Paling banyak. Hanya bernilai 1 atau 20 miliar. Begini saja bisa kalahkan aku. Jadi kartu trufmu adalah Lie Qiling itu. Ku. Orang yang tahu pasti sadar itu. Cara tipu ambil uang. Ku. Caramu benar-benar licik. Kalian punya bukti? Tanpa bukti, bilang aku menipu. Saya bisa tuntut kalian karena fitnah. Pak Han jangan pedulikan mereka. Mereka itu iri, gak suka kita dapat uang. Hahaha. Benar-benar sekumpulan bodoh. Dijual sama orang lain, malah bantu hitung uangnya. Maksudmu apa? Hari ini, penegak menghancurkan sindikat penipuan dengan proyek lekali menipu investasi. Menurut kabar, Apa ini? Lekas link benar-benar penipuan. Aduh, Hukum tidak membiarkan. Identitasmu sebagai nona kedua keluarga Han lebih tinggi dari hukum? Camus. hal ini tidak ada hubungannya denganku. Pak Wu, bukankah Anda bilang, proyek ini dipimpin oleh Pak Han? Saya. Aku juga nggak tahu. Pasti ada kesalahpaham. Mungkin yang disebutkan tadi nama aja kita. Bukti sudah jelas. Masih berani ngeles? Wu Ke, kamu nggak boleh bohong aku. Semua tabungan hidupku di sana. Gimana aku bohong? Ayo kita balik ngobrol. ngobrol baik-baik ya. Jean-Gan Pergy Dulu. Jolazin Dulu Sebnarnia Ada Apa. Aku tahu di mana rumahmu. Kalau kamu nggak jelasin dengan jelas, aku bikin seluruh keluargamu nggak tenang. Nona Han Xingxin. Kamu mau kemana? Nona Han Xingxin. Wu ke orangmu, kan? Waktu dia minta kita investasi, dia bilang ini bisnismu. Kamu nggak bisa lepas tangan. Siapa kamu berani ragukan aku? Saya punya urusan penting. Cepat minggir. Siapa Wu Ke dan Zhang Ling di antara kalian? Mereka berdua. Kami dari keamanan Hang Cheng, mencurigai terlibat dalam kasus penipuan organisasi. Ikut kami sekarang. Benarkah ini penipuan? Kamu ini jahat sekali. Itu uang simpanan saya. Itu hasil kerja keras seumur hidup saya. Lepaskan, Kau lepaskan. Kembalikan, Kami tidak mau investasi. lepaskan Cepat kembalikan. Kembalikan uangnya. Kalian semua penipu. Itu uang hasil jual rumah. Kalian berani sekali menipu kami. Cepat kembalikan uangnya. Cepat kembalikan uangnya. Hentikan. Mereka melakukan kejahatan. Hukum akan menghukum mereka dengan tegak. Tolong pastikan kamu mendapatkan kembali uang kami itu. Itu adalah hidup kami. Saya salah, saya menyesal. Kalau dengar kata-kata Wang Meng, aduh, tidak akan berakhir seperti ini.
Karena kita semua korban, mari ikut kami kembali dan buat laporan. Tenang saja, uang tertipu, kita akan berusaha keras untuk mengembalikannya. Ayo pergi. Hei. Baik dan jahat pada akhirnya terbalas. Mereka memilih menanggung akibat buruk, mudah percaya pada orang lain, pasti harus dibayar. An Yunwei. Kamu memaksaku, ingin mewarisi keluarga Han, hanya mimpi. Hello, Tuan Wang, hari ini pesta pewaris Kelo Agahan. Di mana Anda sekarang? Nona besar meminta menjemput Anda. Saya ada urusan mendesak. Saya akan datang sedikit. Baiklah, Tuan Wang. Laporan informasi masa depan minggu ini. Jembatan di pinggiran Kyoto runtuh pada pukul 6.50. Tuan Han Chenshan, kepala keluarga Han yang sudah ada sejak ribuan tahun di Kyoto, meninggal dalam kecelakaan saat menuju ke pesta. Han Chenshan adalah ayah Yun Wei. Ternyata meninggal. Aku harus segera menyelamatkannya. Hello. Mau mati? Itu mobil keluarga Han di Kyoto. Jalan ini tidak boleh dilalui. Jembatan itu akan segera runtuh, kalau tetap lewat nyawa terancam. Haha, siapa yang kau tipu? Saya tidak tahu cara Anda mendapatkan informasi tentang rute Tuan. Pikir bisa menarik perhatian keluarga Han? Kau salah perhitungan. Beritahu majikanmu. Hidupmu milikmu. Tapi tidak ada yang tersisa. Veronica, aku lihat kamu sudah bosan hidup. Ayo, bawa dia turun untukku. Apa yang sedang terjadi? Kepala rumah tangga, nggak tahu dari mana anak muda ini, berani ngasih tahu kita kalau jembatan di depan bakal runtuh, nyuruh kita ambil jalan lain. Awas aja dia nanti. Tuan Han, aku serius. Kalau Anda tidak percaya, pindah jalan, tidak makan banyak waktu. Kalau perkataanku benar, Anda bakal kena bencana besar. Berani Zikat, Adik kecil. Di kota ini, kamu orang pertama yang berani cegat mobilku. Tapi beri kamu nasihat. Pergi sekarang. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kepala keluarga Han, saya teman Yun Wei, tidak perlu berbohong padamu. Kamu kenal Yun Wei? Ya. Nama saya Wang Ming. Telepon dia untuk konfirmasi. Oh, jadi kamu Wang Ming. Saya pernah dengar tentang kamu. Putriku Yun Wei menyukaimu. Tapi jika kau ingin menikahi Yun, tidak semudah itu. Tuan Han, sekarang bukan saat membicarakan ini. Saya percaya kemampuan saya mendapatkan persetujuan. Tapi jalan ini, Anda tidak bisa lewat. Kau maksudkan jembatan di depan akan runtuh? Itu jembatan yang dibangun oleh keluarga Han. Apakah kau meragukan kemampuan saya? Tuan Han. Cukup. Demi persahabatanmu dengan Yun Wei, pergi sekarang. Saya anggap tidak ada yang terjadi. Tuan rumah, pesta segera dimulai, ayo. Tuan Han. Terlambat beberapa menit tidak masalah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Sekarang jam 6.45, jika 5 menit lagi jembatan tidak runtuh, saya serahkan padamu. Masih berani meragukan kemampuanku. Saya Han Chenshan. Menjamin dengan reputasiku seumur hidup. Jembatan ini kualitasnya pasti tidak ada masalah. Jika terus mencari perhatian seperti ini, jangan salahkan kalau tidak ramah. Ayo. Pak Han, kepala keluarga Han, beri aku 3 menit, beri aku 3 menit terakhir, Pak Han. Baiklah. 3 menit, ya? Aku bertaruh denganmu. Kalau setelah 3 menit jembatan belum runtuh, kamu tahu nggak apa konsekuensinya? Konsekuensinya nggak tahu. Tapi kamu adalah ayah Yun Wei. Aku nggak bisa diam aja. Kelihatannya kamu nggak akan berhenti sampai benar-benar gagal. Baiklah, aku akan penuhi keinginanmu. Kalau setelah 3 menit jembatan belum runtuh, aku ingin kamu menjauh dari Yun Wei selamanya. Dan juga, aku akan biarkan bagian hukum menuntutmu atas pencemaran nama baik keluarga Han. Seorang pria dengan bakat istimewa seperti aku takut bertaruh denganmu? Kalau aku menang, bagaimana? Kalau kamu menang, aku tak akan menghalangi pernikahanmu Yun Wei. Janji seorang gentleman. Sulit diingkari. Pesta malam akan segera dimulai. Kenapa Wang Ming belum datang?
Han Xing. Kamu mau apa? Niatmu jahat. Tidak pantas jadi keluarga Han. Tunggu nanti malam, setelah aku jadi pewaris Han, aku pasti akan mengecek bukti kejahatanmu. Kamu pikir, kamu masih ada kesempatan? Maksudnya apa? Lakukan. Kalian mau apa? Kamu mau apa? Ngapain jelas mau tukar kamu dengan sesuatu bawa pergi? Jangan. Wang Ming. Aku Han Xinxin, ada kesepakatan bisnis ingin kubicarakan. Han Xinxin, kubilang sejak lama, tanah-tanah itu tidak kuberikan padamu. Kita tidak ada bisnis dibicarakan. Tampaknya Han Yunwei tidak begitu penting bagimu. Apa? Apa kamu lakukan pada Han Yunwei? Tahu kamu jual tanah dapat 20 miliar, nanti kasih akun, transfer ke sana. Kalau tidak, tak bisa jamin keselamatan Han Yunwei. Han Xinxin, jangan macam-macam. Apa yang dilakukan Han Xinxin? Tidak bisa, aku harus menelepon Yunwei. 3 hari depan, informasi darurat. Di gudang nomor 8 luar Hangzhou ditemukan. Jenazah Han Yunwei. Menawarkan hadiah 10. Mencari berita tentang pelaku. Sungguh tidak tahu malu. Aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa? Kalah taruhan mau kabur. Ketua keluarga Han. Han Xinxin culik Yunwei. Minta bayar 20 miliar untuk menebusnya, harus menyelamatkannya. Kamu bilang, tidak mungkin. Ketua keluarga Han. Yunwei adalah putrimu, kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Yunwei memang putri kandungku, tapi Xinxin juga anak kesayanganku yang sudah kuasuh selama 20 tahun. Aku tidak percaya Xinxin bisa melakukan hal seperti itu. Kepala keluarga Han, kamu terlalu sombong. Nyawa Yunwei, teleponlah. Cukup. Berhenti memprovokasi di sini. Oh, Aku mengerti. Alasanmu menghentikanku di sini adalah ingin memecah belah keluarga Han. Kamu ingin aku membenci Xinxin. Menikahi Yunwei untuk kuasai keluarga Han? aku gak bisa jelasin. Percaya tidak, terserah. Aku gak punya waktu debat. Aku harus selamatkan Yunwei sekarang. Tunggu. Anak muda. Jalannya kamu yang tutup. Taruhannya kamu yang buat. Dalam 3 menit ini, kamu gak bisa kemana-mana. Gila. Han Chenshan, kamu gila. Itu nyawa Yunwei. Pegang dia. Aku mau lihat. Dia bisa main trik apa lagi? HMPH. Yunwei. Gadis nakal. Pilih uang, tidak peduli nyawa ya. Baiklah. Akan kubunuh kau sekarang. Tunggu, uangnya kuberi, sekarang juga. Itu baru benar. Dengan dana 20 triliun ini, posisi ketua keluarga. Itu ada di saku saya. Aku sudah berusaha keras mengeluarkanmu. Kamu harus bekerja keras. Ya. Tentu saja. Jaga kebersihan. Aku atur agar kau melarikan. Bagus, bagus, itu. Uang. Kata-katamu 50 juta. Tidak akan kurang sepeser pun. Terima kasih, Pak Han Xinxin. Selama ada ayah, kamu tidak akan berhasil. Tak perlu repot-repot memikirkannya. Aku akan segera mengambil posisi pemimpin keluarga. Sedangkan kamu, sayangnya, kamu tidak akan melihatnya lagi. Han Xinxin. Kamu sungguh licik. Licik. Kamu terlalu naif. Yang baik tidak memimpin tentara, yang benar tidak mengelola uang. Taktik, strategi. Sisanya serahkan pada kalian. Lakukan dengan bersih. Janji kamu puas. Aku akan segera tusuk dia. Tunggu. Kenapa? Kamu mau memohon untuknya? Tentu tidak. Dia, adik besar keluarga Han. Selalu tinggi hati. Tidak pernah merasakan apa kita, rakyat biasa, rasakan. Maksudmu apa? Aku ingin dia jatuh dan kehilangan muka. Nona kedua Han pasti akan memandang kita
Baik, 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 baik. Memang kamu pintar ya, hahaha. Jangan sentuh aku, akibatnya sentuh aku, nggak akan sanggup. Sudah mau mati malah berani mengancam kita. Nona Han Sinsin akan segera menjadi kepala keluarga Han. Apa yang perlu kita takuti? Apa hebatnya Han Sinsin? Dia cuma anak angkat. Bisa nggak dia tahan amarah ayahku, Han Chenshan? Kamu mungkin belum tahu kan? Hari ini, orang keluarga Han yang akan mati bukan hanya kamu. Apa maksudmu? Apa kalian ingin lakukan pada kamu? Jangan berjuang lagi. Kami tuh, mau apakan kamu? Ya apapun yang kami mau. Kamu sebaiknya patuh. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Berhenti. Berhenti sekarang. Wang Ming. Kamu datang tepat waktu. Han Chen. Han Chen L. Kamu masih hidup. Jembatan. Jembatannya benar-benar runtuh. Sekarang kamu percaya kata-kataku? Tunggu. Siapa tahu kamu ingin menikahi Yun Wei demi merebut harta keluargaku. Apakah ini drama kamu atur sendiri? Kamu tidak masuk akal. Minggir, aku mau menyelamatkan orang. Sebelum semuanya jelas, kamu tidak bisa pergi. Tuan Han. Sampai sekarang, kamu masih melindungi Han Sinsin? Apakah nyawa Yun Wei tidak berarti? Halo. Jika ingin Han Yunwei tetap hidup, segera kirim uangnya, pakai telepon satelit. Jangan coba melacak. Xin. Anak angkat yang aku besarkan lebih dari 20 tahun. Jika kamu beritahu orang ketiga, aku akan menghabisi nyawa Han Yunwei. Bajingan. Segera transfer uang, kalau melukai Yun Wei, tidak akan memaafkan. Tenang saja, aku pebisnis. Aku tidak akan melakukan kekerasan. NIH. Bicara sebentar. Dengan kekasihmu. Wang Ming. Jangan berikan uang padanya. Dasar gadis nakal. Mau uang dengan resiko nyawa? Tunggu, uangnya akan kuberikan sekarang. Begitu lebih baik. Pak Han, jangan khawatir. Aku tahu mereka di mana. Baiklah. Ayo kita pergi sekarang. Vivi, kamu terluka nggak? Aduh. Oh ya, Putriku sayang. oh ya. Han Sinsin ingin menjadi pewaris keluarga Han, jadi dia ingin menikahkanku denganmu. Oke, aku mengerti. Tangkap dia untukku. Han Sinsin benar-benar ambisius. Aku dulu mengadopsinya dari panti asuhan. Saya yakin saya tidak memperlakukannya dengan buruk. Tak kusangka aku membesarkan serigala berbulu domba. Ini salahku. Benar-benar salah besar. Jembatan runtuh. Itu juga ulah Han Sinsin. Bagus. Sangat bagus. PAK Wang. Maafkan saya. Saya salah menuduh Anda. Hari ini kalau bukan karena kamu, keluarga Han kami, takutnya hancur lebur. Hutang budi ini. Saya ingat. Tak masalah, kita semua keluarga. Yang penting semua selamat. Tidak sombong, tenang seperti gunung. Tuan Wang. Kamu melakukannya. Mudah dan menjanjikan, bakat yang langka. Wei. Kamu tidak melihat orang yang salah. Biarkan aku pergi. Kalian pengawal tidak punya hak menyentuhku. Saya putri tertua keluarga Han. Mereka tidak memenuhi syarat, jadi bagaimana dengan saya? Anne Shenchan, Camus. Dasar serigala berbulu domba, kamu tahu tubuh renta ini. Mana berani mati duluan daripada kamu? Oh ya, oh ya. Kamu salah paham maksudku. Aku. Berlututlah padaku. Hanya mengandalkan dua pecundang ini. Kamu Han Sinsin, ingin menghabisi aku dan Yun Wei. Ingin merebut harta keluargaku, keluarga Han. Berani sekali kamu.
Oh ya. Apa Yang mereka lakukan? Semua itu ulah tanpa pengetahuanku, tidak ada hubungannya dengan Diam. Aku tidak mau mendengar pembelaanmu, pengkhianat. Serahkan mereka ke hukum. Penipuan dan penculikan. Bahkan merencanakan pembunuhan. HMPH. Biar kalian dipenjara seumur hidup. Bangkrut total. Kecuahan, tolong ampunilah. Ayah, jangan. Kami salah. Dia yang melakukannya. Pelaku di balik penipuan langsung adalah dia. Dia juga dalam pembunuhan dan penculikan. Kami hanya mengikuti perintah. Benar. Lepaskan, punya bukti. Aku punya rekaman audio, video, serta dokumen ditandatangani. Dokumen. Kamu. Quel Kami hanya kaki tangan, kamu adalah otak di balik semua ini. Benar. Jika mati, kita mati bersama. Habis sudah. Juga putri kedua keluarga Han, kamu duluan. Selesai. Benar-benar habis. Oh ya. Ini benar-benar pertarungan anjing. Cari masalah sendiri. Seseorang. Bawa mereka. Serahkan biro hukum, proses sesuai hukum. Jangan, ayah. Han Xingxin. Kamu dikeluarkan dari keluarga Han. Jangan, ayah, jangan. Wang Ming, demi persaudaraan kita. Tolong lepaskan aku. Iya, Wang Ming. Kita pernah punya hubungan di masa lalu. Semuanya berakhir jika masuk Wang Ming. Ini semua salah kalian sendiri. Bawa pergi. Wang Ming. Tuan Wang. Maaf membuat Anda melihat ini. Saya umumkan Han Yunwei. Sebagai pewaris keluarga kami. Selain itu, Tuan Wang. Saya tidak tahu kamu berminat. menikahi putriku, Han Yunwei. Seluruh keluarga Han akan menjadi dukunganmu. Tuan Wang. Tolong nikahi saya. Saya mau. Akhir dari cerita Wang.